Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darman Triputra dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai strategi komunikasi memperkenalkan industri halal. Lalu bagaimana sih memperkenalkan industri halal tersebut? Nah, kita cari tahu mengenai produk halal dulu ya. Produk halal itu ialah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, lalu apa sih syariat Islam itu? Yang kita tahu di Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, halal berarti terbebas dari segala bentuk zat yang telah diharamkan dalam Islam, yaitu seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebutkan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma sekedar produk halal aja, tapi juga gaya hidup halal yang sedang berkembang. Nah, yang perlu kamu tahu, saat ini perkembangan industri halal sangat pesat. Bukan cuma sekedar di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, namun juga banyak di negara-negara yang mayoritas non-muslim seperti Thailand, Jepang, Rusia, Cina, dan lain-lain seperti itu. Nah, apa sih manfaat halal itu? Yang kita tahu, halal itu kan dengan kita mempunyai sertifikat halal, maka orang akan percaya ke kita, percaya dengan produk kita. Karena yang tadi seperti yang saya jelaskan bahwa halal berarti sesuai dengan syariat Islam. Nah, tentu masyarakat yang mayoritas yang muslim pasti akan percaya dengan makanan tersebut atau barang tersebut. Lalu meningkatkan jangkauan pasar global. Nah, bukan cuma di Indonesia, tapi kan kita juga sebagai negara yang mayoritas muslim, pasti banyak nih negara-negara yang ingin masuk ke dalam Indonesia dengan memasarkan berbagai macam produknya. Nah, tentu mereka juga pasti harus berusaha mempunyai hal tersebut agar mayoritas muslim di Indonesia percaya bahwa produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Jadi memperluas pasar global yang tadi cuma sekitaran negara-negara yang mayoritas non-muslim, tapi mencakup pasar yang lebih luas, yaitu pasar-pasar negara mayoritas muslim. Lalu apa sih yang menghambat perkembangan halal, khususnya di Indonesia ya? Nah, pertama ini ada kebijakan. Kebijakan ini yaitu terkait penyediaan produk halal di Indonesia. Indonesia melalui Majelis Ulama bertanggung jawab atas proses sertifikat tersebut. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, sertifikat halal di Indonesia itu masih belum menjadi keharusan. Itu yang menjadi suatu penghambat industri halal di Indonesia tersebut. Lalu yang kedua ini ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini terkait dari sisi produsen di Indonesia. Ya, terkait status sertifikat halal di Indonesia yang bersifat sukarela seperti tadi, terdapat beberapa kendala dalam ketersediaan produk dengan sertifikat halal di Indonesia. Lalu ada infrastruktur. Nah, yang ketiga ini ada infrastruktur, di mana infrastruktur ini terkait dengan hukum pemberian sertifikat produk halal. Contohnya adalah infrastruktur yang terkait dengan pelaksanaan jaminan produk halal atau undang-undang jaminan produk halal, seperti aturan, implementasi, sistem, prosedur, seperti itu. Lalu ada sosialisasi. Sosialisasi ini berkaitan dengan produk halal di Indonesia. Ini tidak hanya dari instansi pemerintah, tapi juga dari berbagai pemangku kepentingan. Lalu yang terakhirnya adalah produksi. Nah, produksi ini sebagaimana perekonomian pada umumnya, bahan pembuatan produk halal tidak hanya berasal dari pasar dalam negeri. Kan? Kewajiban produk halal untuk memenuhi pasar halal adalah semua prosesnya halal, tentunya itu. Padahal belum semua bahan dari suatu produk bersertifikat halal, apalagi yang di luar negeri seperti itu.
Lalu tujuan industri halal itu apa sih? Nah, tujuannya itu karena kita tahu Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia, sorry. Karena itu menjadikan pemerintah ini ingin menjadikan Indonesia itu pemain utama dalam industri halal global. Tidak hanya sekedar menjadi target pasar produk halal seperti itu. Karena tentunya kita tahu permintaan semakin banyak karena populasi muslim di Indonesia sangat besar. Nah, kampanyenya apa sih strategi halal ini kita? Nah, kita ini kampanyenya tentu mengedukasi masyarakat pentingnya memakai atau mengkonsumsi sesuatu yang halal. Nah, itu. Lalu memberikan kelebihan-kelebihan bagi perusahaan atau UMKM yang sudah bersertifikat halal. Lalu memberikan kemudahan dalam mengurus sertifikat halal, bahkan pemerintah bisa memberikan subsidi biaya pembuatan sertifikat halal. Nah, lalu kita juga melakukan strategi yaitu dengan mengedukasi masyarakat. Tentu agak sulit jika dilakukan tidak mengikuti perkembangan zaman sekarang. Nah, seperti yang kita tahu perkembangan zaman sekarang itu sangat tinggi media sosial ya. Banyak masyarakat bermain sosial media, karena itu kita ingin membuat konten atau mengedukasi masyarakat melalui sosial media. Ada Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook seperti itu. Nah, ini ada beberapa artis atau influencer YouTuber ternama di Indonesia ini yang mempunyai followers yang cukup banyak. Seperti ada Tamboy Kun, Radika Dika, Jeremy Paulin, dan Deddy Kobzar. Mereka ini beberapa orang yang cukup menginfluence masyarakat terhadap konten-kontennya. Karena itu saya ingin mengajak mereka untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menggunakan atau mengkonsumsi produk halal seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.